Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 7 yang ibu sayangi dan juga ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, kembali bertemu dengan Bu Meli. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan di bab yang ketiga, yaitu tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan sub materi kita adalah tentang aljabar. Nanti kita akan membahas bentuk-bentuk dari aljabar, kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam aljabar, dan juga contoh soal. Jadi persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan alat tulis dan juga buku catatan dan juga buku paket. Dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Di bab ketiga ini kita akan mengenal tentang bentuk dan unsur-unsur dari aljabar, ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan untuk kalian mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran dari COVID-19 dengan memakai masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, memperbanyak berdoa, ya, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas supaya kita sama-sama terhindar dari virus corona ini. Oke, pada pertemuan kali ini kompetensi dasarnya 3.3 untuk pengetahuan menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Umumnya pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Serta untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar dengan baik serta bisa mengidentifikasi unsur-unsur apa saja dari bentuk aljabar itu secara benar. Oke. Kita melakukan ilustrasi atau melihat ilustrasi ini terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengenal bentuk aljabar itu dari masalah kontekstual atau masalah nyata yang kita lalui di kehidupan sehari-hari. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik berkata, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir lalu berkata, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa aja?" Terus Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yaitu Pak Erik dan Pak Thohir yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Kalau Pak Thohir dia menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus ya. Dia membeli 2 kardus dan juga 3 buku. Sedangkan kalau Pak Erik dia langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli yaitu dalam satuan buku. Dia hanya membeli 5 buah buku. Nah, kalau kita buat bentuk aljabarnya ya, di sini mereka kan sama-sama membeli, jadi mereka adalah pembeli. Kemudian kalau Pak Thohir dia membeli 2 kardus buku dan 3 buah buku. Ya. Jadi di sini gambarnya ada 2 kardus dan juga ada 3 buah buku. Ya. Nah, kalau Pak Thohir ini kita buat bentuk aljabarnya, bentuknya menjadi 2x ditambah 3. Nah, kalau Pak Erik, dia hanya membeli 5 buah buku, ya, jadi hanya membeli 5 buah buku. Bentuk aljabar dari Pak Erik ini adalah 5.
ya. Oke. Nah, dari tabel tersebut di atas, simbol X itu menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Dan simbol X tersebut itu bisa memiliki sembarang bilangan. Misalnya, seperti bentuk aljabar 2X ditambah 3 ini. Ya, dengan simbol X-nya tadi menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Nah, simbol X ini tadi Bu bilang bisa mewakili sembarang bilangan. Jadi kalau kita misalkan X-nya itu adalah 12 ya, berarti di dalam satu kardus ini terdapat 12 buku. Ya, berarti kalau jumlah semua yang diberi Pak Thohir ya tinggal dikalikan saja nanti ya. 2 dikali 12 ditambah 3. Kalau misalkan simbol X ini mewakilkan bilangannya adalah 10, ya, berarti di dalam satu kardus itu terdapat 10 buku. Ya, gitu. Jadi simbol X ini mewakili banyaknya buku yang ada di dalam kardus, serta simbol X ini bisa mewakili sembarang bilangan. Ya, oke. Nah, bentuk aljabar itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada koefisien. Ya, koefisien adalah angka yang memiliki pasangan berupa variabel. Sedangkan variabel sendiri adalah berupa huruf kecil dari A, S, D sampai Z. Jadi hurufnya harus dilambangkan dengan huruf kecil. Ya, tidak boleh huruf kapital, harus huruf kecil yang hurufnya itu dimulai dari A sampai Z, jadi bebas ya. Kemudian ada suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan maupun pengurangan. Jadi dipisahkan oleh operasi dari bilangan tersebut ya. Kemudian ada konstanta. Konstanta itu hanya berupa angka atau bilangan saja. Jadi dengan kata lain, konstanta ini dia berdiri sendiri. Ya, tidak ada variabelnya. Tuh, kalau koefisien tadi di belakangnya itu harus ada si variabel. Ya, misalnya tadi dari bentuk aljabar yang dibeli oleh Pak Thohir ya, 2x ditambah 3. Berarti kalau 2x ditambah 3 yang menjadi koefisien itu siapa? Yang menjadi koefisien itu adalah si 2-nya itu. Karena di belakangnya ada variabelnya. Ya, dia memiliki pasangan berupa variabel, yaitu si X. Ya, variabel itu berupa huruf. Ya. Berarti 2-nya adalah koefisien, kemudian X-nya itu adalah variabel. Lalu kalau sukunya itu dia tadi dipisahkan oleh tanda penjumlahan maupun pengurangan. Berarti kalau 2X ditambah 3, sukunya ada 2 ya anak-anak. Suku pertama adalah 2X dan suku kedua adalah 3. Terus kalau konstantanya, konstanta hanya berupa angka atau bilangan saja, dia berdiri sendiri. Berarti kalau dari 2x ditambah 3, konstantanya adalah 3. Ya, dia tidak ada variabelnya, jadi dia berdiri sendiri, ya, berupa angka atau bilangan saja. Tuh, sampai sini paham ya? Oke. Nah, untuk lebih paham lagi, kita perhatikan ilustrasi atau gambar berikut ini ya. Misalnya di sini dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat juga beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan kalau kita simbolkan kotak itu adalah X dan tabung kita simbolkan dengan Y. Oke. Jadi kalau ada dua buah bola, ya, dua buah bola seperti ini, berarti bentuk aljabarnya adalah 2. Nah, tangannya adalah 2 bola. Kemudian kalau ada satu kardus, ya, berarti kan dia berisi beberapa jumlah bola, ya. Berarti satu kardus bentuk aljabarnya adalah X, ya, satu kotak bola atau satu kardus bola boleh. Terus kalau misalkan ada 2 buah kotak, nah berarti di sini kan
kotak pertama berisi beberapa bola, kotak kedua juga berisi beberapa bola. Nah, tadi simbol dari kotak adalah X. Berarti kalau 2 kotak, berarti X ditambah dengan X atau 2X. Ya. Jadi, yang merupakan 2 kotak bola. Kemudian kalau ada 2 kotak, kemudian ditambah lagi ada 4 buah bola. Nah, berarti kotaknya ini ada 2, berarti X ditambah X ya, menjadi 2X ditambah 4 buah bola. Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti bentuk aljabar dari 2 kotak dan 4 bola adalah 2X ditambah 4. Sampai di sini paham ya? Jadi bola tadi dia menjadi bentuk dari koefisien ya, karena dia yang berada di dalam tabung ataupun berada di dalam kotak. Nah, kemudian kalau ada 2 buah kotak dan juga 1 tabung, kemudian ditambah lagi ada 4 buah bola. Bentuknya menjadi, kalau kotak ya jadi 2X ya. Kotak tadi kita misalkan X jadi 2X, tabung kita misalkan Y. Karena 1 jadi ditulis Y saja ya. Kemudian bolanya jadi koefisien, bolanya itu 1, 2, 3, 4 ditambah 4. Jadi bentuk aljabar dari 2 kotak, 1 tabung dan juga 4 bola adalah 2X ditambah Y ditambah 4. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Kalau ada 2 buah kotak, 3 buah tabung, dan juga 6 buah bola. Ya, bentuk aljabarnya seperti apa? 2 kotak tadi berarti satu kotaknya adalah X, berarti X ditambah X sama dengan 2X. Tabung, ya, kita misalkan tadi Y. Jadi satu tabungnya ini Y ditambah Y ditambah Y menjadi 3Y. Ditambah jumlah bolanya ada 6, jadi 6. Jadi bentuk aljabar untuk 2 kotak, 3 buah tabung bola, dan juga 6 buah bola adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6. Di sini paham ya? Oke. Nah, pada kegiatan pengamatan, kita mengenal beberapa bentuk aljabar, seperti ada 2X, 2X, 2X ditambah 4, 2X ditambah 3, 2X ditambah 3Y ditambah 6. Nah, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan itu disebut dengan suku. Ya, jadi kalau 2 ini hanya ada 1 suku, ya. X juga 1 suku, 2X 1 suku. Kalau 2X ditambah 4 berarti ini suku pertama, 2X suku pertama, 4 adalah suku kedua. Kalau 2X ditambah 3Y ditambah 6 berarti 2X adalah suku pertama, 3Y adalah suku kedua, dan 6 adalah suku ketiga. Nah, berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Kalau 2X dan 2X itu disebut dengan suku 1 ya, atau monomial. Dia terdiri dari 1 suku ya, atau monomial. Mono itu 1. Kemudian kalau 2X ditambah 4, 2X suku pertama, 4 adalah suku kedua. Itu disebut sebagai suku 2 atau binomial ya. Kalau 2X ditambah 3Y ditambah 6, ya ini suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Disebut sebagai suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan sebagai polinomial. Contohnya, 4X ditambah 9 ditambah 5X ditambah 2. Itu terdapat 4 suku. Berarti disebut sebagai polinomial. Pokoknya harus lebih dari 3 suku. Nah, kalau pada bentuk 2X ditambah 4, kita coba jabarkan unsur-unsur aljabarnya.
ya. 2x ditambah 4. Nah, berarti 2 itu disebut sebagai koefisien karena dia berada di depan variabel, ya, atau dia berpasangan dengan variabel. Nah, x itu disebut sebagai variabel karena dia merupakan huruf, ya, huruf kecil. Variabel itu disimbolkan dengan huruf kecil dari A sampai Z. Sedangkan 4 disebut dengan konstanta karena dia merupakan bilangan tunggal yang berdiri sendiri. Itu ya. Jadi tidak ada variabelnya, dia disebut konstanta. Nah, nih ya. Kita coba lihat kalau 2x ditambah 4, ya. 2x itu adalah suku pertama, 4 adalah suku kedua. Kalau kita jabarkan lagi, ya, berarti 2-nya adalah koefisien, x-nya adalah variabel, dan 4-nya adalah konstanta. Nah, dari ilustrasi tersebut, nah, coba kalian ungkapkan dengan bahasa kalian, ya, apakah yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan juga konstanta, ya. Oke, kita coba lihat contoh soal berikut. Sederhanakan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2. Oke, kita coba sederhanakan ya. Yang pertama, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Ya, suku-suku yang sejenis itu maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada variabel, ya, dikelompokkan dengan variabel. Kalau yang ada konstanta dikelompokkan dengan yang ada konstantanya. Nah, di sini 4x dikelompokkan dengan 5x, ya. Jadi dibuat 4x dikurangi dengan 5x. Kemudian ditambah 9, ya, dikurangi dengan 2. Oke. Terus selanjutnya 4 dikurangi 5, jadi negatif 1x ditambah 7. Nah, negatif 1x selanjutnya boleh hanya ditulis dengan negatif x. Demikian juga dengan 1x boleh hanya ditulis dengan x. Ya, dengan demikian bentuk sederhana dari 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 adalah negatif x ditambah 7. Ya. Oke. Contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y. Kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis, ya. Di sini ada yang bervariabel x, ada yang bervariabel y. Kita kelompokkan yang variabelnya x dulu, ya. Berarti 2x ditambah dengan 4x. Kemudian kita kelompokkan yang variabelnya y, yaitu ditambah 3y dikurangi 5y. Ya. Jadi kita bisa buat 2 ditambah 4, ya, di dalam kurung x. Ya. Kemudian yang ini 3 dikurangi 5 dalam kurung y. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut sehingga menjadi 2 ditambah 4, 6. Ya, berarti 6x. Kemudian 3 dikurangi 5 adalah minus 2. Jadi di sini adalah minus 2y. Positif ketemu dengan minus, berarti di sini adalah minus 2y. Jadi bentuk sederhana dari 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurangi 5y adalah 6x dikurangi 2y. Paham ya sampai sini ya? Jadi setiap kalian disuruh untuk menyederhanakan bentuk aljabar, kalian ingat kalian harus kelompokkan suku-sukunya dulu yang sejenis, ya. Kalau ada yang sama mempunyai variabel x, kalian kelompokkan. Kalau ada yang punya variabel y, kalian kelompokkan, ya. Kalau ada yang punya
konstanta, ya juga kalian kelompokkan. Nah, nanti kalau sudah dikelompokkan, koefisiennya bisa kalian jumlahkan. Gitu ya. Oke. Nah, itu dia untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi tidak ada tugas ya. Kalian pelajari lebih jauh ya tentang unsur-unsur atau bentuk dari aljabar yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.